Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Teman-teman, ketemu lagi sama Pak Dewarno. Kita bisa membuat konten di kebun, di tempat keramaian dan di mana aja. Ketika kita bisa menguasai ilmu kameramen atau ilmu editing dan percaya diri pada intinya teman-teman. Sehingga dengan percaya diri bisa membuat konten kapan aja dan di mana aja teman-teman. Ya, kita menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa kita udah upload banyak video, konten kita masih sepi. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman koreksi. Yang pertama, apakah konten teman-teman, video teman-teman judulnya sudah menarik sesuai dengan video teman-teman dengan mencantumkan kata kunci penelusuran YouTube. Satu itu judulnya. Yang tidak kalah pentingnya thumbnail atau sampul video. Apakah sampul video teman-teman sudah menarik dan kata-katanya mengandung kata kunci penelusuran YouTube sesuai dengan isi video teman-teman. Ini kunci utamanya di thumbnail atau sampul video. Apakah sampul videonya sudah menarik, mengandung kata kunci penelusuran YouTube? Dua hal itu. Yang hal ketiga, apakah deskripsi channel teman-teman sudah diisi dengan baik sesuai konten teman-teman? Dan deskripsi video sudah diisi dengan baik sesuai isi video dan mengandung kata kunci penelusuran YouTube. Tiga hal itu. Dan hal yang keempat, apakah teman-teman membuat video itu bisa dikoreksi? Bagaimana audionya, bagaimana lightingnya, kecerahan videonya, bagaimana videonya bergoyang seperti ini atau enggak, lari-larian seperti ini enggak, atau mungkin gambarnya buram seperti ini karena melawan sinar matahari, atau mungkin seperti ini. Nah, inilah ini yang gambar-gambar yang jelek kan gitu kan. Yang begini yang gambar yang cerah. Apakah secara lighting video teman-teman sudah menarik, tidak bergoyang, tidak lari-larian? Ini bisa dilihat dengan baik ketika video teman-teman menarik. Yang selanjutnya, video teman-teman terlalu panjang bertele-tele atau poin-poin yang menarik, yang bermanfaat dan menghibur. Dari durasi panjang bertele-tele membosankan, tapi harus dibuat padat, ringkas, dan bermakna, mengandung menghibur dan bermanfaat teman-teman. Jadi beberapa hal itulah yang menjadi koreksi teman-teman, bahwa kenapa channel teman-teman sudah upload banyak video tidak berkembang. Makanya pertama, judul teman-teman koreksi. Kedua, sampul video. Yang ketiga, deskripsi video dan deskripsi channel. Yang keempat, tentang isi video. Itu penting sekali teman-teman ya. Yang kelima, mungkin channel teman-teman baru atau sudah lama tapi jarang upload video. Hal itu wajar kalau sepi penonton ya. Walaupun 2 tahun tapi jarang upload video, pasti sepi penonton. Harusnya teman-teman memahami apa itu YouTube. YouTube itu berbagi video. Apa itu konten kreator? Yaitu YouTuber itu sebenarnya perannya konten kreator. Membuat sebanyak mungkin video-video yang bagus dan menarik. Kalau hanya sekedar jadi YouTuber, buat konten, upload video, jadilah YouTuber. Tapi yang sulit menjadi konten kreator
yang bisa mendapatkan penghasilan sesuai harapan teman-teman secara besar dan rutin setiap bulan dengan karya kreatif teman-teman membuat video bisa menghibur, bermanfaat untuk penonton teman-teman. Disinilah makanya teman-teman harus bisa memahami diri sendiri. Pertama, kembangkan minat, bakat, dan kemampuan. Teman-teman sudah membuat channel itu suatu minat. Nah, bakat teman-teman apa itu jadikan tema channel teman-teman, ya. Nah, kemampuan, tingkatkan kemampuan membuat video, kemampuan editing, dan kemampuan percaya diri untuk membuat video, sehingga tidak ada alasan lagi bagaimana susahnya sulitnya membuat video. Ketika kita udah percaya diri, bagaimana bisa percaya diri? Dengan banyak belajar dan latihan. Bisa diikutin di Pak Dewarno bagaimana cara membuat video yang baik dan menarik. Lihat di channel Pak Dewarno berikutnya ini. Nah, teman-teman harus pahamin bahwa di dunia baru YouTube itu perkembangannya sangat pesat, persaingannya sangat ketat. Ya, untuk menjadi konten kreator YouTube itu menurut pedoman aturan YouTube, dia ngasih waktu 1 tahun itu kalau punya nilai 100, orang yang hebat. Tapi pada dasarnya ketika 2 tahun baru di channel itu normatif sekali teman-teman. Ya, jadi jangan sampai kok saya sudah 7 bulan, 8 bulan, 1 tahun belum dimonet. Itu wajar teman-teman. Karena dari YouTube sendiri ngasih waktu 1 tahun minimal, ya, 12 bulan berjalan, kasih perpanjangan waktu untuk memenuhi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, ketika ada yang channel kurang dari 1 tahun dimonet, itu luar biasa. Itu namanya keberuntungan teman-teman. Kalau channel 1 tahun dimonet, itu termasuk luar biasa. Kalau 1,5 tahun, 2,5 tahun normal teman-teman. Karena dari YouTube sendiri ngasih waktu 1 tahun. Kalau sekolah itu nilainya 100 baru lulus. Pada umumnya kan nilai paling 6, 7, dan 8. Oleh karena itu untuk jadi konten kreator YouTube itu harus konsisten, aktif, kreatif, dan produktif. Jadi untuk konten teman-teman kalau baru 1,5 tahun masih sepi, koreksi channel teman-teman. Kalau 1,5 tahun atau 2 tahun belum dimonet, itu masih normal teman-teman, masih wajar. Ingat, YouTube ngasih waktu 1 tahun untuk bisa dimonet, ya. Kecuali mereka punya keberuntungan, kecuali mereka udah pengalaman, punya pengetahuan, punya keahlian tentang editing, jurnalis, kameramen, mereka bisa menerapkan channelnya sesuai aturan YouTube, bisa membuat konten kurang dari 1 tahun dimonet. Nah, seperti di Pak Dewarno ini targetnya 2 tahun teman-teman. Ya, ini kita target 2 tahun. Tapi saya ada channel lagi target 5 bulan. Baru 1,5 bulan, ya, itu udah hampir 300 subscribe, jam tayang hampir 1.500. Itu baru 1,5 bulan. Kita terapkan sesuai pedoman YouTube. Teman-teman harus pahamin, saya setiap hari upload minimal 4 video sampai 8 video. Itu video panjang. Video shortnya bisa 10 sampai 15. Itu tiap hari teman-teman. Karena saya punya target 5 bulan untuk bisa dimonet. Berbeda dengan video Pak Dewarno ini hanya upload video rata-rata 2 video tiap hari. Saya targetkan 2 tahun teman-teman. Karena kita tidak minta tolong subscribe, tolong like, share segala macam, nggak ada itu teman-teman. Lu bengok-bengok juga nggak ada yang ngasih like, subscribe
lebih baik membuat video yang bermanfaat, menghibur, pasti ada yang subscribe. Buktinya di channel Pak Dewarno, walaupun 20 atau 30 itu luar biasa bagi Pak Dewarno. Karena kenapa? Kita nggak ngemis-ngemis subscribe, kita nggak mencuri subscribe, kita nggak minta-minta subscribe. Kita hanya memberikan terbaik buat teman-teman, membuat video yang menarik, menghibur, bermanfaat untuk teman-teman. Nah, disinilah kunci keberhasilan konten kreator, teman-teman. Dalam tahap awal membuat channel sampai di monet itu pembelajaran dan belajar, teman-teman, ya. Nah, bagaimana kerja kerasnya nanti setelah di monet, teman-teman? Karena apa kerja keras? Siapa yang ngatur YouTube? YouTube tidak ngatur. Yang ngatur itu teman-teman sendiri. Kok bisa begitu? Ya bisa. Karena teman-teman punya target pendapatan yang besar rutin dari YouTube, ya. Yang bisa menekankan itu diri teman-teman sendiri, karena punya target pendapatan, pengen jadi jutawan dari YouTube, sehingga harus kerja keras ekstra membuat video video yang bagus, menarik sebanyak mungkin untuk mengejar target pendapatan teman-teman. Karena kenapa? YouTube nggak beri gaji, sama sekali YouTube nggak beri gaji, teman-teman. Justru sebaliknya, karyawan YouTube itu yang gaji dari teman-teman. Apalagi channel teman-teman itu nggak dilanjut, keuntungan YouTube yang besar, ya. Penghasilan teman-teman konten kreator itu dari iklan. Justru YouTube ngambil keuntungan dari iklan dari channel teman-teman. Untuk menggaji karyawan YouTube itu dari jerih payah keringat teman-teman konten kreator, ya. Kenapa? YouTube karena tidak memberi gaji 1 sen pun, tidak memberi gaji, sama sekali nggak beri gaji. Makanya ketika dapat gaji dari YouTube itu salah kaprah. Makanya tidak memahami aturan pedoman YouTube. Baca dengan seksama, pahamin dengan baik-baik apakah itu pedoman aturan YouTube. Kalau mahamin itu, YouTube itu nggak beri gaji, tapi berbagi hasil. Teman-teman ketika di monet mendapat bagian 55% dari hasil iklan. YouTube motong 45%. Anggaplah kayak ojek online, teman-teman, ya. Konten kreator YouTube itu anggaplah kayak ojek online. Dia daftar yang punya aplikasi. Kita siapin motor, SIM, dan perangkat yang lainnya. Kalau kita nggak narik ya nggak dapat duit, sama dengan YouTuber. Tapi kalau rajin ya dapat duit yang banyak. Masa mungkin itu dari Gojek dia ngasih ke ojolnya? Kan nggak mungkin. Justru sebaliknya, aplikasi ngambil keuntungan dari ojol. Ya, jangan salah kaprah, teman-teman. Ya, mungkin sampai di sini. Buat teman-teman yang menanyakan kenapa channel saya sudah lama banyak upload video kok masih sepi penonton. Ya, tadi kita udah jelaskan, koreksi channel teman-teman semuanya. Thumbnailnya, judulnya, deskripsinya, videonya tolong dikoreksi. Dan jangan patah semangat. Teman-teman masih ada waktu panjang, tetap semangat, rutin membuat video dengan percaya diri, pasti sukses jadi konten kreator YouTube. Oke, salam sukses YouTuber pemula.